Usai pemusatan latihan terakhir di Bali kemarin, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan diturunkan. Kluivert memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 lawan Tiongkok atau China. Ini dia pemirsa dari prediksi pemain yang akan dimainkan lawan China. Pelatih Patrick Kluivert mengandalkan kiper Emil Audero menggantikan Maarten Pas yang tidak bisa main karena akumulasi kartu. Lini belakang trio dari Rizky Ridho, Jay Itses dan Justin Hubner akan diandalkan. Kemudian di tengah kita lihat ada Tom Hai, Joy Pelupesi mengatur serangan dibantu dengan di lini depan. Nanti lini serangannya ada Dian James dan juga Kelvin Verdong yang akan meningkatkan ketajaman untuk bisa mencetak gol dengan kehadiran Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, serta Ole Romeni. Kita doakan semoga Ole Romeni ini bisa menjadi ujung tombak dan kembali mencetak gol untuk timnas Indonesia ya, seperti yang dia lakukan pada saat menghadapi Arab Saudi dan Bahrain. Ya, pelatih dan para pemain antusias akan memenangi pertarungan melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Namun dengan absen 5 orang pemain timnas, apakah formasi yang sekarang mampu mengantisipasi agresi Cina? Sudah bergabung bersama kami mantan pelatih tim nasional juga, ada Indrianto Nugroho. Selamat malam Mas. Assalamualaikum Coach Nuk, apa kabar? Ya, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Coach Nuk, begini. Siap, Mas. Kita kan kadang-kala dalam sepak bola itu kan bukan matematika ya Coach ya. Ya. Kita pikir kita punya kedalaman skuad yang bagus. Saya ingat waktu lawan Bahrain, kita kan imbang diakalin lah sama wasit begitu. Lawan Cina tuh kayak sepertinya depan mata menang. Kalah. Nah, sekarang nih situasinya ini mungkin ya takut-takutnya gitu Coach Nuk. Ini mirip, kemarin kita menang lawan Bahrain, euforia, kedalaman skuad, apalagi Kevin Dix baru juara juga ya di Denmark. Ya. Kira-kira lawan Cina, peluang kita nih bisa nggak benar-benar mewujudkan keinginan kita untuk menang? Saya optimis Mas, apalagi persiapan kita saat ini juga cukup panjang. Di Bali mereka melakukan persiapan 7 hari dan sekarang pindah ke Jakarta dan mereka adaptasinya juga saya lihat bagus. Pemain-pemain juga kondisinya juga dalam kondisi yang bagus juga. Apalagi main di kandang, paling nggak mereka sudah punya optimisme tinggi. Nah, sekarang tinggal bagaimana strategi yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Tadi sudah ditayangkan bahwa 3-4-3, tapi di dalam 2 atau 3 jam sebelum pertandingan kan masih bisa berubah. Makanya dilihat kondisi terakhir pemain. Tapi saya lihat dengan komposisi 3-4-3 ini, menurut saya ini sangat luar biasa karena kemarin kita pakai 3-4-3 lawan Bahrain. Ternyata mampu gitu loh. Karena kita mempunyai pemain-pemain yang sangat luar biasa Mas. Beberapa pemain ya sebenarnya minus Marcelino, minus beberapa pemain termasuk Maarten Pas kan. Tapi kita juga mempunyai pemain-pemain yang bergabung saat ini juga cukup bagus. Apalagi di Liga 1 kita Egy, Kambuaya, itu pemain-pemain yang lagi moncer-moncernya dengan timnya, termasuk ya Sayuri. Ya, ini membuat Patrick Kluivert juga sedikit bingung gitu Mas. Jadi biarkan pelatih bingung menentukan pemain untuk lawan Cina, tapi saya tetap optimis Mas. Berarti yang absen itu Marcelino, Maarten Pas, kalau yang cedera Ragnar, Sandy Walsh, kemudian istrinya yang akan melahirkan Eliano Reinders. Ya, betul. Ini berarti pemain-pemain gimana? Sebenarnya nggak ada masalah sih Mas ya dengan tidak hadirnya mereka, karena kedalaman skuad kita menurut saya juga sudah bagus ya. Karena ya yang butuhkan sebenarnya adaptasi cuaca, tapi mereka sudah melakukannya di Bali. Jadi beberapa pemain yang bermain di Eropa mereka sudah adaptasi di Bali dan sekarang mereka sudah berada di Jakarta. Jadi saya berharap ini akan membuat mereka lebih nyaman, lebih bisa menikmati pertandingan. Karena di Bali mereka juga ada keluarga juga. Ya ini yang membuat pemain kita ada supportnya gitu loh Mas. Coach Nuk, saya minta tolong pandangannya ketika pertandingan pertama Kluivert di timnas melawan Australia, kita unggul ball position. Tapi ternyata kalah telak di sana. Kemudian
kita menghadapi Bahrain, ini kita menang. Tapi ya ada perubahan total dari formasi, dari keinginan Kluivert untuk timnas ini dalam formasi strateginya begitu. Nah Cina ini kan sebenarnya kedalaman skuadnya kan bisa dikatakan tidak semewah Indonesia sebenarnya. Tapi fakta yang mengatakan Indonesia sangat sulit menang, bahkan terakhir kita kalah di sana. Strategi tepat apa yang harus diterapkan menghadapi Cina untuk mewaspadai juga jaga-jaga? Iya, kita harus berani menyerang, Mas ya. Tapi kita juga perlu waspada pertahanan kita. Jadi selama ini yang pertama terutama buat Kluivert lawan Australia terlalu gegabah juga memainkan formasi 4-3-3 waktu itu. Jadi pemain kita belum siap. Dan sekarang dengan formasi 3-4-3 ternyata lawan Bahrain kita bisa memenangkan pertandingan. Apalagi pemain-pemain kita kemarin itu di Jakarta sangat luar biasa, Spartan sekali. Bagaimana Bahrain tidak bisa melewati sisi tengah kita, tapi kita bisa memanfaatkan momen gitu. Ada Marcelino punya kecepatan, Ole juga lagi bagus. Dengan masuknya Kambuaya waktu itu lawan Bahrain sangat membantu juga untuk penyerangan. Nah sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert memaksimalkan pemain yang ada. Apalagi saya lihat juga bahwa tim kepelatihannya juga sudah melihat bagaimana pertandingan lawan China juga. Jadi ini modal yang penting buat kita, terutama Patrick Kluivert dan tim, untuk bisa memakai strategi apa yang akan dipakai nanti di pertandingan lawan China, gitu Mas. Satu juga pemain ya, Coach Nuk, yang nggak bisa tampil adalah Marten Pas ya, karena akumulasi kartu. Dan kemungkinan besar yang akan menggantikan adalah Emil Audero. Kita simak dulu bersama-sama Coach Nuk dan juga pemirsa untuk melihat pernyataan dari Emil Audero Mulyadi tentang optimistisnya untuk Indonesia memenangkan pertandingan lawan Cina. We've seen the progress because if we compare the last time in March, of course we didn't have so much time. A lot of new guys, also me, we were new. The coach as well was his first time. So I think last week in Bali we had the possibility to train and know each other very well. So of course time helped us to give us more information about our teammates, and of course we create that feeling, that important feeling that we need on the game. So as I said, I'm positive. Everybody here are really happy to be here. That's the most important thing. Ya, Coach Nuk dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal Emil Audero ini memang ada dinamika ya dalam karirnya di Serie A. Dia sempat digadang-gadang akan menjadi bintang di Inter, kemudian juga ke Sampdoria, lalu direkrut Como ya di Serie A, tapi ternyata dipinjamkan ke Palermo di Serie B gitu. Nah, untuk laga perdananya bersama timnas, apakah dia akan setangguh Marten Pas ketika membela Indonesia di awal laga? Sebagai pemain profesional dia harus menunjukkan profesionalismenya, Mas. Walaupun selama ini Audero dipinjamkan ke sana kemari, tapi paling enggak pengalaman yang yang Audero dapat di Eropa bisa ditampilkan besok. Ya sama juga sebenarnya waktu Marten Pas pertama kali main di Indonesia gitu loh, Mas. Ya pasti butuh proses, tapi tadi dia bilang bahwa pelatih sudah memberikan TC yang lebih lama untuk mengenal satu sama lain, untuk bagaimana mendapatkan chemistry nanti di pertandingan lawan Tiongkok, dan dia lihat pemain-pemain juga senang bisa bergabung lagi, dan waktu TC-nya juga cukup lama itu. Jadi saya berharap ini pertandingan yang sangat bagus buat kita, apalagi ini di kandang, dan semoga Patrick Kluivert bisa memberikan yang terbaik buat negara kita, Mas. Ada satu hal yang disampaikan Coach Patrick Kluivert juga adalah tidak memikirkan gaya bermain seperti apa, yang terpenting adalah kemenangan gitu. Apakah artinya permainan timnas tidak akan meminggirkan permainan indah begitu? Coach Nuk? Halo Coach? Bisa mendengar suara saya, Coach?
Ya, kita masih mencoba menghubungkan kembali pemirsa untuk berbincang lagi bersama dengan Coach Indrianto Nugroho mengenai peluang timnas Indonesia menghadapi Cina beberapa hari lagi di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita simak terlebih dahulu informasi mengenai pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah lengkap ya dan berkumpul setelah sebelumnya menjalani laga latihan di Bali kemudian ke Jakarta. Saat ini ada bek timnas Kevin Dix yang juga tiba di hotel kawasan Senayan bersama istri dan anaknya. Manajer timnas Sumarji menyebut kondisi timnas siap lawan Cina dan Jepang. Bersama istri dan anaknya, bek timnas Kevin Dix tiba di hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Pemain bertahan yang baru saja membawa Copenhagen Double Winner itu juga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Sesaat setelah Kevin Dix tiba, skuad Garuda yang baru saja menjalani pemusatan latihan di Bali juga tiba di hotel. Sementara manajer timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi cukup baik dan siap untuk menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang, menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Pak, berarti tidak ada yang dipulangkan hingga lawan Cina dan Jepang, Pak? Sementara 30 pemain akan tetap jadi satu. Lebih lanjut, Sumarji meminta para supporter tidak menemui para pemain di hotel. Selain mengganggu privasi, pemain dikhawatirkan terpapar penyakit dari kontak langsung dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali terhubung lagi dengan Coach Indrianto Nugroho. Selamat malam, Coach. Iya, sempat terputus. Jadi gini, Coach, kan sempat diwawancara Patrick Kluivert ini akan memainkan pola menyerang kah, ball possession kah, permainan indah kah. Nah, ada satu statement yang menarik, beliau bilang yang terpenting adalah kemenangan. Kira-kira apakah akan meminggirkan permainan indah di lapangan nanti lawan Cina? Yang penting bagaimana mereka memenangkan pertandingan benar, tapi juga kita butuh cara bermain ya, cara bermain atau game plan kita nanti seperti apa. 3-4-4 sebenarnya formasi adalah angka, tinggal bagaimana pemain memahami apa yang diberikan oleh Patrick Kluivert nanti. 3-4-3 atau 3-5-2 sama aja, tinggal bagaimana tadi saya bilang pemahaman yang harus dilakukan oleh pemain. Ya itu dia, yang penting bagaimana bertahan, menyerang dan transisinya. Transisinya mau cepat apa mau pelan, tinggal Patrick Kluivert yang tahu dan pemain. Mas. Baik, saya waktu kita terbatas. Terakhir nih, Coach Nuk, ini antar kita berdua kira-kira tebak-tebakannya nih untuk pertandingan besok skornya berapa? Kalau dari saya 1-0 cukuplah untuk Indonesia menang. Gimana Coach sendiri? Saya prediksi 2-0. 2-0. Baik. Ya. Kita buktikan nanti ya Coach ya. Yang penting Indonesia menang ya. Terima kasih banyak Coach sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih.